Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 1. Alhir juga merupakan permulaan. Sosok Xiaoyan melayang perlahan di atas benua, menyipitkan matanya dan melihat semburan cahaya di depannya. Matanya tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas dan bergumam di mulutnya. Dekade-dekade ini hampir semua kultivasi saya membuat saya lupa perasaan berkelahi. Apa? Xiaoyan merasa. Mata tiba-tiba terbuka, menatap seberkas cahaya di depannya. Matanya penuh kejutan. Dan tepat ketika berkas cahaya meledak, yang kuat dari kuartet juga datang satu demi satu. Tetapi dalam waktu singkat, ruang ini mengumpulkan generasi baru yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dua klan narkoba yang diselamatkan oleh Xiaoyan dengan menelan ketiadaan mulai melanjutkan garis keturunan. Klan kuno juga melahirkan banyak generasi baru orang kuat. Kedua pria, Guli dan Gumei, adalah wakil dari klan kuno. Dia mencapai kekuatan Dozong di usia muda. Taisu Gulong secara alami tidak ketinggalan. Dengan momentum seperti itu, saya khawatir di masa depan dunia ini akan memiliki legenda yang lebih menarik. Guyuan dan Jukun sangat dekat dengan Xiaoyan dan tidak bisa menahan diri untuk melihat seberkas cahaya dan berbisik, apakah ini jalan menuju benua lain? Orang-orang kuat yang berdiri di sekitar mendengar kata-kata dan berbalik. Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Pada saat ini, orang-orang yang berdiri dalam ribuan mil dari sinar cahaya merasa bahwa ada energi aneh dalam sinar cahaya yang menghisap semangat mereka. Wajah Guyuan dan Jukun berubah sedikit, dan mereka dengan cepat bergegas untuk melindungi tubuh mereka, dan kemudian mundur. Mata mereka penuh kejutan. Hanya Xiaoyan yang tidak bergerak, masih menatap ke atas dalam jarak sedekat itu. Ini, sumber kaisar. Xiaoyan tertegun. Perasaan yang kuat muncul dari hatinya. Telapak tangannya mati-matian berpegang pada seberkas cahaya. Satu demi satu, Guyuan, Jukun, dan bahkan beberapa orang-orang besar memandang Xiaoyan begitu, mengetahui pentingnya hal ini. Dan mereka semua mengumpulkan sumber penangkapan Kaisar Xiaoyan. Tiba-tiba, ada sedikit sumber Kaisar Qi di daratan. Dengan sumber Kaisar ini, mereka kemungkinan akan dipromosikan menjadi Kaisar. Pada jarak seperti itu, Guyuan Jukun kuno berada di bawah paksaan besar, dan paksaan ini berasal dari pancaran cahaya. Sumber energi Kaisar yang kuat tidak berkelanjutan oleh Kaisar non-pejuang seperti Guyuan Jukun. Bahkan semangat juang Xiaoyan gemetar sedikit. Setelah menangkap banyak sumber gas Kaisar, Xiaoyan berbalik, menghancurkan pinggang Willow Ramping Kaoru dan mengubur kepala dan bahunya, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir tentang aku. Jaga anak-anak dengan baik. Kaoru, tunggu aku kembali." Tubuh Zan'er sedikit bergetar. Xiaoyan pergi, dan itu pergi ke dunia yang tidak dikenal. Bagaimana dia bisa enggan dan tidak khawatir? Tetapi dia tahu bahwa Xiaoyan bukan hanya suaminya, tetapi juga orang terkuat di benua ini, yang selalu mengejar supremasi. Dia hanya bisa berkata dengan enggan, tidak seperti menjadi benua yang hina. Xiaoyan tersenyum, mengangguk, dan menjawab dengan suara yang buruk di telinganya. "Ya, Zan'er mengizinkanku, tetapi aku tidak melakukannya." Sebuah bayangan muncul di langit, dan Qingguang datang ke Xiaoyan segera setelah kejutan itu melanda. Xiaoyan mula-mula membeku, lalu tersenyum pada Cailin. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan, dan matanya yang malang menatap Suner. Melihat ekspresi menyedihkan Xiaoyan, Suner tidak bisa menahan senyum. Tetapi sebelum menunggu Suner berbicara, Skala Chai berkata dengan marah, Jangan biarkan Suner datang untuk membujukku. Tidak berguna. Bagaimanapun, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi dengan mudah. Keluarga besar dan begitu banyak anak akan merawat saya dan Kaoru." "Ya, Anda berpikir dengan sangat baik." Semua orang di sekitar memandangi pasangan itu dan tertawa. Xiaoyan juga tidak berdaya. Suner dengan tergesa-gesa tersenyum pada Cailin. "Kakak Cailin, bagaimanapun, Xiaoyan adalah pria besar dan suka menjadi agresif, jadi biarkan dia pergi. Atau aku akan mengambil anak itu nanti." Cailin mendengar kata-kata itu, memandang Suner, dan melihat tatapan memohon Xiaoyan, dan melambai tak berdaya. "Oke, ya, sebaiknya kembalikan aku utuh. Jika ada satu rambut yang hilang, aku baru menggaruk kulitmu. Aku tidak ingin anak-anak tanpa ayah. Kalau tidak, lihat bagaimana aku bisa mengepakmu." Ekspresi Xiaoyan sedikit kasar. Mengapa Stella Chai mendengarkan beberapa orang?
dengan cepat melengkung dan tersenyum dan berkata, "Terima kasih pada istriku. Yakinlah, aku akan kembali utuh." Segera melambaikan, beberapa bola cahaya muncul di depan Xiaoyan. Ini adalah sumber kaisar. Dengan itu, Anda akan dapat menerobos ke kaisar dan menunggu sampai hari Anda menerobos. Dengan lambaian tangan, Anda akan menembakkan beberapa bola cahaya pada skala Cai, Suner Guyuan, Jukun, dan lain-lain. Lanjut usia. Setelah saya pergi, saya harap Anda akan membantu merawat orang-orang Xiao. Xiaoyan ada di sini untuk berterima kasih kepada semua orang. Xiaoyan melengkung kepada orang-orang kuat yang datang. Dan dia pergi. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah orang-orang Xiao. Tidak ada yang salah. Hari ini, Xiaoyan penuh dengan anak-anak dan cucu-cucu. Setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi kaisar, karena aktivasi kekuatan garis keturunan, semua orang yang dekat dengan Xiaoyan diuntungkan oleh kekuatan garis keturunan. Sangat mudah untuk dipromosikan. Hanya dalam beberapa tahun, orang-orang Xiao menjadi yang pertama dari beberapa keluarga besar dengan kecepatan perkembangan yang luar biasa. Tentu saja, Xiaoyan, Kaisar Yan, ada di kota. Hah, yakinlah, akan ada masalah dengan orang-orang Xiao ketika ada seorang laki tua. Guyuan mengangkat kepalanya dan tersenyum, memandangi pemuda hitam di kejauhan, dan tidak bisa menahan nafas. Hanya beberapa dekade, seorang yang bodoh remaja, tiba-tiba tumbuh menjadi puncak keberadaan di benua ini, yang benar-benar patut ditiru. Dan aku, tolong yakinkan Xiaoyan, di sini tinggal kita, kepala kuno dan aku akan menerobos pertempuran sesegera mungkin, dan kemudian pergi kepadamu. Jukun menepuk dadanya dan berkata, sekarang ada kaisar hanya masalah waktu sebelum promosi mereka ke kaisar. Haha, oke. Nak Xiaoyan akan datang menemuinya saat itu. Xiaoyan berterima kasih padanya, dan dia merasa lega tentang orang-orang Xiao. Ayah, dengan suara centil, bayangan Chen bergegas ke pelukan Xiaoyan, bukan orang lain, tetapi Xiao Xiao. Xiao Xiao sekarang berusia 11 atau 12 tahun. Dia terlihat seperti ibunya dan memiliki wajah yang menawan. Aku takut kebanyakan orang tidak tahan dengannya. Setelah bertahun-tahun tumbuh, kekuatan Xiao Xiao memang telah membiarkan orang-orang tua itu meludahkan darah. Tubuh Xiao Xiao memiliki darah berdarah 9 warna ibu, ditambah darah Kaisar Xiaoyan, dan kekuatan telah meledak ke 9 bintang. Dengan tingkat pertumbuhan Xiao Xiao, aku khawatir kekuatan Cai akan lebih buruk di masa depan. Xiaoyan dengan membelai kepala Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum. Xiao Xiao, ayah kembali dan pergi. Kau harus menjaga Xiao untuk ayahmu. Xiaoyan memeluk Xiao Xiao, mencubit hidung Xiao Xiao. Xiao Xiao segera menjadi serius, dan berkata seperti orang dewasa dengan sangat serius. Ya, tidak masalah, ayah. Yakinlah, ayah. Anda lihat leluhurnya ada di sini juga. Setelah menunjuk Xiaoyan, guru Xiaoyan menoleh, dan sesosok tua terpantul di mata gelap Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan menjadi bersemangat. Seorang bocah lelaki bodoh di kota Wutan berada di sosok tua ini. Hanya di bawah pelindungan dia dapat berkembang. Tanpa dia, Xiaoyan mungkin tidak berharga, dan bahkan jauh sebelumnya, jiwa sudah hilang. Yao Lao tersenyum meyakinkan, memikirkan pemuda yang masih membutuhkan perlindungannya sendiri. Dan sekarang dia telah tumbuh menjadi benua yang mendominasi. Hati-hati, sekarang guru tidak bisa membantumu lagi. Tetapi setelah kamu keluar dari aula terkenal, biarkan guru pergi dengan kamu untuk melihat dan melihat. Haha, Yao Lao haha tertawa jalan. Xiaoyan tersenyum. Gurunya masih sama seperti sebelumnya. Dengan lambaian tangannya, Xiaoyan menembakkan beberapa elixir dan bola lampu ke Yao Lao, dan perlahan-lahan berkata, para murid mengikuti ajaran tuannya. Guru, beginilah cara para murid menghormatimu. Dan aku berharap guru itu promosi awal kepada kaisar. Selama beberapa tahun terakhir, Jiupin Jindan, yang dipersiapkan khusus untuk Yao Lao, juga memiliki sumber kaisar. Yao Lao melihat benda di tangannya, dan gelombang fluktuasi muncul di matanya. Jukun Guyuan memandang ramuan obat emas di tangan Yao Lao, dan cemburu. Saya khawatir 9 tingkat Jindan tidak dapat dikalahkan oleh benua pertempuran. Karena itu selalu oleh kaisar pemurnian dengan tangan tidak sebanding dengan Jindan biasa. Ya, kamu pergi. Hati-hati. Yao Lao mengangguk. Terima kasih guru kepada para murid. Xiaoyan adalah kenangan. Tolong sembahlah para murid. Xiaoyan segera berlutut dan membuat suara bergerak, seolah-olah dunia bergerak. Xiaoyan membeku beberapa kepala. Matanya penuh syukur, memikirkan potongan-potongan sebelumnya. Bagaimana dia bisa membuatnya tidak emosional. Xiaoyan bangkit perlahan. Tidak ada lagi untuk mengatakan.
Sosok seperti cahaya meteor seperti memotong langit, menyerbu jauh dari lorong, menghilang di antara langit dan bumi, tetapi ada masa yang perkasa di belakangnya. Selamat, selamat untuk Yandi panjang umur Yandi. Xiaoyan adalah legenda di benua pendendam, dan perbuatannya akan diturunkan dari generasi ke generasi. Sinar biru penuh energi yang kejam, bahkan orang kuat seperti Gu Yuan dan Jukun, yang merasakan puncak jarak, merasakan kekuatan sinar energi ribuan mil jauhnya dari sinar cahaya. Jika kamu masuk, aku khawatir mereka akan menjadi energi yang kejam dalam sinar cahaya. Itu hancur seketika. Sekarang saya takut bahwa hanya Xiaoyan yang memiliki kekuatan untuk masuk, dan bahkan Xiaoyan tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia masuk. Kaisarian, orang yang paling kuat di daratan masih takut dengan ceroboh, menunjukkan betapa sombongnya berkas cahaya ini. Xiaoyan melangkah ke kekosongan, dan tubuhnya melangkah langsung ke sorotan cahaya, dan kemudian sorot cahaya menghilang di benua ini. Sebagai orang yang pernah menyelamatkan benua pendendam, Xiaoyan telah menduduki posisi suci di hati orang-orang yang kuat. Semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Lagi pula, ini adalah ruang yang tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di benua yang hina ini. Mengapa tidak ada kaisar yang tinggal? Apakah ini berarti bahwa dengan berlalunya waktu, kaisar kuno juga jatuh dengan peluruhan waktu? Atau apakah mereka semua diambil dari dunia ini seperti Xiaoyan? Ini adalah misteri. Tidak ada yang tahu. Bab 2. Benua Tiongkok. Sosok Xiaoyan muncul dalam kehampaan yang gelap. Di ruang saluran ini, ada fluktuasi energi besar dan semacam paksaan yang dapat membuat kaisar bergerak untuk sesaat. Bahkan semangat juang Xiaoyan telah menjadi sedikit bingung. Xiaoyan tidak berani dengan ceroboh. Buru-buru duduk bersila, mendesak semangat juang di tubuhnya untuk melawan, dan bayangan gelap duduk di kekosongan. Energi saluran ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan, dan sosok Xiaoyan mulai menjadi sangat terdistorsi. Kaisar sudah tertinggi di benua semangat juang. Sekarang semangat juang Xiaoyan masih akan kacau. Dapat dibayangkan betapa mengerikan energi ini. Cukup untuk merobek orang kuat yang bertarung berkeping-keping. Kaisar tidak memiliki peluang untuk selamat. Xiaoyan duduk seperti ini, mengandalkan ketahanan dari api yang berbeda. Dan setelah beberapa hari mengatur napas Xiaoyan perlahan bisa stabil di ruang ini. Aku tidak tahu berapa lama untuk membukanya perlahan. Buka matamu. Hu Xiaoyan menghela napas. Ruang ini benar-benar luar biasa. Setelah periode perlawanan ini, Xiaoyan merasakan peningkatan halus dalam semangatnya. Peningkatan halus ini membuatnya sadar akan suatu situasi, yaitu, di ruang ini, pertempuran kaisar tidak akan lagi menjadi orang kuat puncak, dan ia akan memulai perjalanan panjang duri. Saluran ini terlihat tanpa akhir, sepertinya tidak ada akhir, dan di sekitar saluran, seperti bintang dan bumi, ia memancarkan bintang-bintang yang berkilauan. Lingkungan seperti ini dapat dengan mudah membuat orang kehilangan akal sehatnya. Tentu saja, bagaimana kondisi pikiran dan kekuatan jiwanya Yan dapat terganggu. Namun, Xiaoyan masih tahu bahaya dari bagian ini, dan tidak berani menerimanya. Menyebarkan tulang dan sayapnya, api alien berwarna-warni mengelilingi Xiaoyan, dan tubuhnya perlahan terbang di ruang ini. Hanya ada satu bintang di ruang ini. Benar-benar kehilangan konsep waktu. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia terbang. Dengan kekuatannya saat ini sebagai seorang kaisar, kecepatan penerbangan beberapa kali lebih lambat di tempat ini, yang membuat Xiaoyan kaget. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga menemukan bahwa semakin ia terbang ke depan, semakin kuat sumber kaisar, yang membuat Xiaoyan yakin bahwa ada akhir ruang ini. Dengan cara ini, Xiaoyan terbang tanpa lelah. Saya tidak bisa melihat ujung ruang. Tidak ada suara sama sekali. Yang bisa saya dengar setiap saat adalah suara sayap saya. Satu kata. Diam. Tetap menakutkan. Benar-benar membuat orang merasa seperti mereka akan runtuh. Namun, Xiaoyan yang telah terbang untuk waktu yang lama telah terbiasa dengan keheningan semacam ini. Saya tidak tahu berapa lama penerbangan seperti itu berlangsung. Tiba-tiba, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dan sosok itu buru-buru mundur, sambil mengutuk. Sial, apa ini? Segera setelah dimarahi, Hu Xiaoyan jelas mendengar kekuatan angin yang sangat besar datang ke wajahnya. Dan ruang yang sunyi tiba-tiba menjadi keras. Makhluk penuh 100 meter menjerit. Makhluk ini, Xiaoyan, belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan tubuhnya yang besar membuat orang kedinginan. Apa Xiaoyan merasa paling mengerikan adalah bahwa makhluk yang tidak dikenal ini memiliki napas Gundam Doujin yang lebih sombong dari dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan Xiaoyan sama sekali.
Seluruh benua yang harus dihancurkan olehnya. Meskipun Xiaoyan merasa sedikit menindas nafas, Xiaoyan tidak memiliki perasaan takut. Setelah menstabilkan tubuhnya, sedikit kemarahan melintas di alisnya. Kaisar yang baru bertarung. Sayangnya, hidangan saat ini tidak buruk. Suara kasar makhluk tak dikenal bergema di ruang sepi ini. Oh, hah? Siapa yang tidak yakin siapa yang harus makan atau minum? Xiaoyan mendengus dingin. Dia tidak tahu monster apa yang ada di depannya. Setelah dipromosikan menjadi kaisar, dia belum bertarung selama beberapa dekade. Tetapi pada saat ini seluruh sel pertempuran sepertinya dibangunkan. Secara umum, Xiaoyan di langit menatap raksasa dengan mudah. Sidik jarinya berubah dan tiba-tiba api di sekitarnya berubah menjadi lautan api yang bergulir, dan kemudian dituangkan ke tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan setelah nyala api merah bergulir mengalir ke tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan cepat berkembang di bawah masuknya api yang tak terhitung jumlahnya. Dan selama ekspansi, api yang indah dengan cepat bergerak dari tubuh Xiaoyan, bersiul keluar dari pori-porinya, berubah menjadi serangkaian naga api, melayang di sekitar tubuhnya. Benar saja. Itu memang satu-satunya kaisar yang bertarung untuk muncul kembali setelah 1000 tahun. Tetapi itu sedikit lebih buruk daripada bertarung dengan kaisar ini. Melihat Xiaoyan yang terbang dengan api yang indah di sekelilingnya, mata makhluk besar juga dilewati oleh warna yang menakjubkan. Aku ingin melihat seberapa banyak keahlian yang kamu miliki di bawah penampilan yang indah ini. Mencibir jatuh, tubuh besar makhluk itu tiba-tiba bergerak, membawa bintang-bintang di sekitarnya, dan ekor besar mendengus langsung ke arah Xiaoyan. Dan tiba-tiba ruangan itu samar dan tak menentu. Angin yang menakutkan seperti ini sangat mengerikan. Karena takut kaisar jua jauh di belakang. Melihat serangan frontal makhluk itu, Xiaoyan hanya mendengus dan tidak menghindar, tetapi juga meninju-tinju. Pada saat ini, Xiaoyan telah berubah menjadi tubuh kaisar, dan tubuhnya sangat besar. Naga api cantik yang mengelilinginya dihancurkan sepanjang angin tinju. Bab ketiga, benua kaisar. Jika tidak ada orang lain, itu pasti aku. Xiaoyan mengangguk tanpa mendengar ini. Dia memang berada di benua yang hina. Setelah 1000 tahun, dia adalah satu-satunya pejuang yang dipromosikan. Pria tua itu melihat Xiaoyan mengangguk, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Itu benar-benar kamu. Sepertinya orang tua itu merasa baik. Orang-orang Xiao, pria tua Xiao sialan ini benar-benar merepotkan. Orang-orang di keluarganya sendiri tidak bertaruh sendirian. Tetapi biarkan aku datang. Tetapi pria ini sangat aneh. Kecuali pria tua Xiao Xiao berulang kali mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan mengganggu Anda. Pria tua itu menggumamkan beberapa kata lagi. Tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Xiao, orang tua, apakah leluhurku masih? Leluhurku masih ada di sana. Lanjut usia. Bisakah kamu membawaku untuk melihat leluhurku segera? Seperti yang diharapkan. Itu harus leluhurnya. Xiaoyan tidak menyangka ada orang-orang dari kelompok etnis Xiao di sini. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Lelaki tua itu mengatupkan bibirnya dan berkata, "Omong kosong, nenek moyangmu yang memintaku untuk menjemputmu. Apakah kau ingin melihat leluhurmu? Kemudian ikuti aku. Belum terlambat, kau ikuti aku dengan cermat." Pria tua itu menatap kosong. Xiaoyan, dengan gelombang jubah lengan bajunya, celah ruang terbuka, dan bahkan jika dia masuk ke dalamnya, Xiaoyan ragu-ragu sedikit, dan kemudian dia masuk ke celah itu. Dalam rentang waktu singkat, keduanya menerobos celah, dan napas kuno yang kuat mengalir ke arah mereka. Begitu Xiaoyan melangkah keluar dari celah-celah di ruang itu, dia kagum. Sumber kaisar di sini lebih kaya daripada lorong. Dia duduk dan segera dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Ada hutan lebat di sekitar. Pohon-pohon lebat tidak seperti pohon-pohon di benua yang hina. Akar adalah pohon-pohon besar pada kesempatan langit menjulang. Mahkotanya tidak bisa dilihat sekilas. Dan matahari seperti tiang surga, menghubungkan langit dan tanah. Mendukung langit agar tidak jatuh. Sekitar Xiaoyan, bahan obat dan bunga jarang penuh dengan aura dan aroma obat yang kuat, membuat mata Xiaoyan bersinar dengan keserakahan. Sebagian besar ramuan dan bunga langka ini tidak pernah dilihat oleh Xiaoyan, dan mereka telah dilihat sebagai ramuan yang sangat langka dan langka di daratan. Tetapi mereka ada di seluruh daratan, di mana-mana. Ini semua berharga dan tak ternilai di benua Rojuang. Belum lagi betapa sulitnya untuk menemukan dan mengumpulkan. Bahkan jika itu dihargai oleh semua kekuatan utama. Belum lagi yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan. Semuanya bayi. Sebagai seorang apoteker, dan seorang apoteker Jiupin, tidak bisakah Anda bersemangat dengan semua ini? Xiaoyan segera kumpulkan sendiri. Apa yang kamu lakukan dengan gulma ini?
Pria tua itu melirik ramuan di tangan Xiaoyan. Xiaoyan tertegun. Gulma, bahan obat ini sangat berharga di benua Rojuang. Di mata orang tua, mereka hanya sekelompok gulma. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada, pergi. Nak, Xiaoyan diam saja. Tetapi diam-diam menyingkirkan obat herbal. Apa ini? Xiaoyan melihat tombak kristal ungu tidak jauh dari sana. Ketika dia bergerak, dia mengeluarkan tombak itu, dan sebuah kejutan muncul di matanya. Intensitas ini melampaui bahan terbaik di daratan pembalasan. Hei, nak, ayo. Apa gunanya pecahan batu itu? Lelaki tua itu berteriak dengan marah. Xiaoyan melirik ke atas dan menatap lelaki tua yang tergantung di udara itu. Tampaknya di mata lelaki tua itu, semuanya terputus dari tembaga dan besi. Xiaoyan tidak banyak bicara, dan kemudian pergi untuk mengikuti lelaki tua itu. Masih dikelilingi oleh pepohonan dan hutan. Melihat cakrawala yang tak terbatas, diperkirakan hutan ini ratusan kali lebih besar dari World of Warcraft Mountains. Hutan ini terletak di pegunungan setan dan menempati area yang sangat luas. Di antara pegunungan setan, gunung-gunung yang menjulang terus terhubung satu sama lain, langsung menembus seluruh hutan, membagi seluruh hutan menjadi dua wilayah yang berbeda. Setelah puluhan ribu tahun berproduksi, lautan dan ladang membuat hutan ini hampir semuanya memiliki kehidupan secara umum. Hampir tidak ada yang berani masuk lebih dalam. Tidak berani berjalan sendirian di hutan ini, orang yang tidak memperhatikan. Bahkan kaisar yang kuat akan jatuh ke hutan ini penuh dengan misteri. Dan Xiaoyan mereka di luar. Hati Xiaoyan penuh dengan keraguan dan keingintahuan tentang daerah yang tidak diketahui ini. Dan kekuatan jua meledak di alis dan menyebar ke seluruh hutan. Hei, kekuatan jua ranah kaisar. Hei, bocah ini tidak sederhana dan sedikit menarik. Lelaki tua itu bingung. Sedikit terkejut. Ketika Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya, orang tua itu tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa dari Lana Xiaoyan. Realem kaisar. Realem kaisar tidak hanya kekuatan jiwa, tetapi juga keadaan pikiran. Ini bukan bahwa kaisar memiliki kekuatan jiwa dari realem kaisar. Bahkan ia tidak memasuki realem kaisar. Bagaimana kekuatan jiwa tidak mengejutkannya? Kedua siluet itu terbang dengan kecepatan sangat cepat. Pria tua itu memandang Xiaoyan dan berkata, "Singkirkan kekuatan jiwamu. Berbahaya di sini. Aku tahu kau penasaran. Oke, beritahu. Lihatlah benua ini." Sambil berbicara, lelaki tua itu menyinari seberkas cahaya di antara jari-jarinya dan menembak langsung ke kepala Xiaoyan. Sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke pikiran Xiaoyan. Perlahan, Xiaoyan mulai memiliki pemahaman yang samar tentang benua ini. Ini adalah dunia di mana kaisar dipindahkan. Ya, inilah benua kaisar. Seperti benua-benua, tidak ada sihir di setiap departemen, tetapi roh masih menjadi satu-satunya tema di benua itu. Ini adalah dunia milik Kaisar Du. Hanya Kaisar Do yang bisa bertahan dan tumbuh di ruang ini. Mungkin Kaisar berkelahi benua Qi adalah kekuatan puncak. Tetapi di benua Kaisar, Kaisar hanyalah eksistensi paling dasar, dan dengan upaya generasi tak terhitung Kaisar, ia memiliki kehadiran di luar Kaisar. Meskipun Kaisar Do berteriak dan menghancurkan bumi di benua yang bertempur, di benua ini, kekuatan Kaisar Do tampaknya terbatas. Meskipun kekuatan Xiaoyan ada di sini untuk menghancurkan dunia, dia tidak bisa mengerahkan 1/10 dari benua pendendam. Ruang di sini sangat sempurna. Bahkan kekuatan Do di kuantitas juga akan ditekan olehnya. Secara alami, kekuatan orang terus berkembang untuk mengatasi keterbatasan ruang ini. Setelah statistik induktif generasi tak terhitung dari orang-orang kuat, telah ada hierarki baru di benua-benua. Dari rendah ke tinggi, Kaisar dibagi menjadi 9 bintang. Dari 1 bintang ke 9 bintang, setiap bintang dibagi menjadi 4 tahap awal, tengah, akhir, dan puncak. Dan setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkat primer, menengah, lanjutan, dan puncak. Jiuxing di atas itu, di luar keberadaan Kaisar Do, Doshan, seluruh benua Do hanya dicapai oleh 1 orang. Ini adalah pencipta ruang ini, di atas peri yang bertarung. Menurut rumor dari daratan, ada juga dewa yang berperang dan abadi sang Kaisar. Benarkah itu? Tidak ada yang tahu. Skyfire, api langit di mulut mereka, mungkin api di tubuh mereka. Tampaknya api di tubuh mereka telah ditemukan oleh orang-orang ini. Xiaoyan mengerutkan kening. Tetapi tidak berharap orang-orang ini mendeteksi api mereka begitu cepat. Keberadaan, aku tidak mengira anak laki-lakimu akan memiliki langit yang tinggi. Nah, hati-hati, kata Minggi lembut. Xiaoyan tidak bermaksud menyusut. Sebaliknya, cahaya bergetar di tangannya, dan penguasa besar dan berwarna-warni dipegang di tangan Xiaoyan. Tianhuo Hengguqi, ini Tenghou Hengguqi.
Aku tidak menyangka bocah ini menyadari senjata ini. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Tampaknya api aneh di tubuhnya dianggap sebagai semacam api langit. Xiaoyan langsung bergegas tanpa sepatah kata pun. Karena dia merasakan niat membunuh beberapa orang. Dan tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ming Ming Zhang, kedua orang di belakang Kaisar Ming juga tampaknya tidak bisa menahan amarah mereka. Salah satu dari mereka meledak keras. Dan sidik jari emas besar dengan cepat terbentuk di udara. Bang! Dia meludahkan darah secara langsung dan mundur dengan cepat. Xiaoyan juga langsung memukul mereka berulang kali. Ketiganya bekerja sama dan memukul mundur beberapa orang dalam waktu singkat. Tetapi mereka tidak pergi habis-habisan. Mereka tampaknya takut pada Kaisar Xiaoyan yang ada di belakangnya. Haha, nama Skifier memang pantas. Hari ini, itu benar-benar membuka mata orang tua itu. Mingdi tidak mengambil gambar, tetapi menyaksikan Xiaoyan berkelahi dengan senyum, dan kemudian melihat ke atas dan tertawa. Pria tua bernama Ying memiliki wajah jelek. Dan sekarang sisi lain memiliki dua kaisar bintang 2 yang tiba-tiba muncul. Ditambah dengan Kaisar Samsung yang memiliki kekuatan kaisar. Dan Xiaoyan, yang jauh lebih kuat dari yang ia harapkan. Jelas di sisinya, tidak ada peluang. Skifier akan ditangkap cepat atau lambat. Nah, akan ada periode kemudian. Ayo pergi. Ying tua mendengus dingin. Meskipun dia memiliki beberapa pejuang bintang 2, dia duduk di depan seorang pejuang bintang 3, tidak peduli apa kata mereka. Ying tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan mereka, dan harus membuat perintah penarikan. Hilang ke angkasa, menunggu kapan saja. Xiaoyan tersenyum, tanpa takut akan kata-kata jahat dari Ying yang sudah tua. Melihat beberapa orang pergi, Xiaoyan perlahan pulih. Pertempuran ini jelas tidak bahagia. Pada saat ini, Kaisar Ming berdiri di belakang beberapa orang, dan tersenyum pada dua orang yang tiba-tiba muncul. Kalian berdua selalu mengikuti saya. Apakah ada kesempatan untuk menemukan tangan Anda? Keduanya menyeringai di hadapan Kaisar Ming. Kaisar Ming menunjuk Xiaoyan dan memperkenalkan mereka kepada dua di belakangnya. Ini adalah satu-satunya kaisar yang bertarung di daratan selama ribuan tahun. Xiaoyan, seorang anggota orang-orang Xiao. Dia kemudian menunjuk keduanya dan memperkenalkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan, keduanya adalah muridku yang paling sombong. Mereka baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Wajah yang kejam adalah murid besar Yun Feng. Ini adalah murid kedua, Zhong Yuan, yang ingin menunjukkan keahliannya. Tapi aku tidak berharap menjadi yang pertama dipimpin olehmu. Ayolah, semua orang tahu. Xiaoyan mengangkat tangannya dan berkata, temui dua senior. Yun Feng hanya melambaikan tangannya. Zhong Yuan jauh lebih antusias. Dia mengangkat tangan Xiaoyan dan tertawa. Adik Xiaoyan tidak perlu sopan. Xiaoyan mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih senior, yang mana yang sekarang di depan Xiaoyan bukanlah pendahulunya. Bahkan yang terburuk, dia harus disebut senior. Lagi pula, dia adalah satu-satunya kaisar setelah 1000 tahun, sehingga pangkatnya adalah yang terendah, dan kekuatannya tidak sebaik yang lain. Di benua ini juga merupakan kekuatan penghormatan. Kaisar Mi mengangguk dan kemudian berkata, Xiaoyan, tampaknya keberadaanmu telah terungkap. Kita harus bergegas kembali untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ketika Kaisar Ming mengatakan apa yang terjadi pada orang-orang itu, Xiaoyan mulai bertanya-tanya, apa kekuatan pihak lain yang bisa mengetahui keberadaannya dengan begitu cepat dan akurat? Mengapa mereka begitu peduli tentang Kaisar Bintang 1 yang begitu kecil? Siapa yang membocorkan keberadaannya? Ketika Xiaoyan memikirkannya, Kaisar Ming meraih bahu Xiaoyan dan melontarkan batu aneh di tangannya. Cahaya bergetar, dan keempatnya menghilang di atas hutan. Bab kelima. Lembah Tianming terletak di puncak gunung yang disebut Gunung Dimai. Memandang ke bawah pada ketinggian tinggi, awan masih tersisa dan pelangi menggantung di udara. Puncak gunung dibagi menjadi beberapa lapisan, termasuk Star Terrace, Bishichang, Aula Promosi, dan Istana Dogong. Tempat-tempat ini memiliki pemandangan unik mereka sendiri. Keempat bangunan ini luar biasa indah. Tidak diragukan lagi merupakan bangunan paling megah di lembah Tianming, dan rumah-rumah biasa lainnya juga memiliki karakteristik sendiri. Ada susunan formasi yang aneh. Dapat dilihat bahwa susunan formasi ini berperan dalam membantu kultivasi, sangat berbeda dengan formasi di benua yang menghina. Bahkan orang dahulu tidak memiliki bangunan mewah seperti itu. Orang-orang di lembah Tianming datang dan pergi, dan selalu ada suara diskusi. Pada saat ini, di puncak-puncak di lembah Tianming, beberapa sinar cahaya biru menyala, dan sosok Xiao yang tiba-tiba muncul di atas gunung. Ketika mereka muncul, seseorang bergegas mendekat. Tampaknya takut akan invasi musuh.
Ada 5 kekuatan utama di Dizhou, yaitu Xiao, Tianminggu, Extermination, Fantasy Demon, dan Yijiao. Masing-masing dari 5 kekuatan ini memiliki sisi sendiri. Terlepas dari hubungan yang baik antara Xiao dan Tianming Valley, kekuatan lainnya saling berhadapan, merampok sumber daya, dan hubungan itu secara alami tidak harmonis, sehingga langkah-langkah perlindungan tidak bisa dilonggarkan. Temui leluhur. Beberapa orang melihat dengan saksama. Orang yang datang adalah Kaisar Ming, dan segera membungkuk untuk melihat tahu. Kaisar Ming melambaikan tangannya, mengisyaratkan bahwa mereka tidak perlu sopan, dan segera bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di lembah selama waktu ini? Tampaknya beberapa kekuatan utama telah gelisah baru-baru ini. Ketika mereka kembali sekarang, agama Yimo sebenarnya menembak secara terbuka. Saya takut bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Baik datang ke Xiaoyan, atau tujuan sebenarnya adalah datang ke lembah Tianming, yang pasti akan membuat Kaisar Ming agak khawatir. Nenek moyang ini telah berkonflik dengan beberapa kekuatan akhir-akhir ini. Tetapi untungnya kekuatan lain tidak terlalu kuat. Dengan bantuan penatua Xiao, kekuatan-kekuatan ini pada akhirnya ditolak. Di antara mereka adalah 2 kekuatan Yijiao dan Phantom berpartisipasi. Sisanya adalah beberapa geng kecil. Semua berasal dari tambang, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman. Beberapa orang berdiri, dan di antara ketiga pria itu, seorang pria di tengah melangkah maju untuk melaporkan. Mendengar 2 kekuatan utama Yijiao dan klan Phantom, Mingdi segera mengerutkan kening, memikirkannya sebentar, dan kemudian berkata kepada Zhong Yuan yang berdiri di belakangnya. Zhong Yuan, bawa Xiaoyan untuk berkunjung dulu, dan aku akan mengurus sesuatu. Zhong Yuan mengangguk. Kaisar Ming pergi dengan 3 orang, dan Yun Feng di belakang mereka juga pergi. Xiaoyan, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk mengunjungi lembah Tianming. Zhong Yuan tersenyum tebal dan berkata kepada Xiaoyan yang masih mengawasi, berdiri di sini. Xiaoyan bisa melihat seluruh gambar dari seluruh pegunungan Tianmo, rentang gunung yang terdiri dari puncak yang tak terhitung jumlahnya, berkelok-kelok dan berputar-putar, tampak seperti naga tulang, penuh dengan napas sombong. Ya, susahkan senior Zhong Yuan. Xiaoyan berterima kasih padanya, dan dia juga ingin melihat bagaimana perbedaan Dodo dari benua pertempuran. Zhong Yuan mengangguk sambil tersenyum. Jika Brother Xiaoyan tidak setuju, mari kita menjadi saudara. Senior dan senior mendengarkan dengan aneh. Zhong Yuan berkata dengan dingin. Tetapi dia sangat penuh kasih sayang dan memasuki Xiaoyan dengan Xiaoyan. Di lembah itu, beberapa sinar matahari jatuh, dan pemandangan lembah Tianming terungkap. Zhong Yuan berjalan perlahan dengan Xiaoyan, dan semua orang di sekitarnya menatap aneh. Para murid di Tianminggu semua mengenakan pakaian yang sama. Pakaian alternatif Xiaoyan secara alami menarik banyak perhatian orang. Tetapi Zhong Yuan ada di sana di sampingnya, dan tidak ada yang bertanya. Dari waktu ke waktu, saya mendengar beberapa orang memberi hormat kepada Zhong Yuanxing dengan hormat, karena karakter Zhong Yuan yang hangat juga cukup populer di lembah. Dalam sekejap, saya datang ke sebuah tempat bernama Xingchentai. Struktur platform bintang mengejutkan Xiaoyan. Platform bintang seperti gunung kecil yang menggantung di udara. Daerahnya sangat kecil, dan banyak orang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Zhong Yuan tersenyum melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, tapi tidak terlalu terkejut. Memikirkan penampilannya yang tidak menjanjikan ketika dia datang, dia merasakan sedikit nostalgia di hatinya. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu dan melihat. Zhong Yuan berkata dengan lembut. Sosoknya naik perlahan. Xiaoyan juga mengikuti perlahan dan terbang ke atas. Dan kemudian di depan mata, banyak orang duduk di dalamnya. Setiap orang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Napas kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke seluruh panggung bintang riak seperti riak di permukaan air. Dan ada banyak praktisi duduk di setiap riak. Dan tubuh mereka mempesona dengan cahaya. Xiaoyan agak kaget. Saya melihat skala kultivasi besar ini untuk pertama kalinya. Saya ingat bahwa tidak ada line-up seperti itu dalam kompetisi obat penghilangan tahun itu. Ini mengerikan, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Matanya menyapu, dan akhirnya dia berhenti di bawah monumen batu. 3 karakter bersinar dari Xingchentai meluncur ke mata Xiaoyan. Kemudian, ketika Zhong Yuan melangkah ke platform bintang, energi aneh datang ke langit, dan semangat juang di tubuhnya berubah menjadi gelombang kenaikan. Bersambung ke bab selanjutnya.